Halo, Mbak. Iya, Pak. Ya Pak, Ya, kita mulai ya, eh, meneruskan kuliah yang minggu lalu. Minggu lalu kita sampai di sini, ya, perkembangan eh, profesi engineering, ya, di mana kita sudah sampaikan apa itu engineering, ya, profesi yang memanfaatkan pengetahuan matematika dan ilmu alam yang diperoleh melalui penelitian, pengalaman, dan praktik yang diterapkan dengan menggunakan pertimbangan untuk mencari pemecahan secara ekonomis, penggunaan material dan kaya alam untuk kemaslahatan hidup manusia. Ya, walaupun mungkin kalau sekarang barangkali, tapi saya belum menemukan ini ya, tulisannya. Barangkali definisi ini mungkin perlu atau mungkin berubahnya di mana kalau ini definisi dulu, nggak tahu ada yang baru atau enggak gitu ya. Engineering itu profesi yang memanfaatkan pengetahuan matematika dan ilmu alam. Biasanya yang dimaksud ilmu alam itu fisika, kimia, ya, fisika, kimia. Nah, tidak termasuk biologi. Sedangkan kita sekarang mengenal ada bioteknologi, ya, dan sangat maju, ya, sehingga eh, mungkin ada suatu saat ini definisi di revisi dengan memasukkan adanya bioteknologi, ya. Walaupun memang yang paling mendasar adalah matematika dan ilmu alam. Ya. Tapi yang lebih perlu kita perhatikan adalah bahwa engineering itu profesi, ya, eh, untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Intinya lebih kepada bagaimana eh, melakukan sesuatu, ya, untuk menjawab persoalan hidup umat manusia, ya, di dalam eh, menciptakan kehidupan, ya, umat manusia yang lebih baik, ya, mengatasi masa hidup manusia itu memang dilakukan dengan memanfaatkan, ya, atau menggunakan, ya, material dan gaya alam. Mungkin ini saya singkat saja, sumber daya alam, ya. Jadi bagaimana menggunakan sumber daya alam secara ekonomis, ya, untuk kemaslahatan hidup manusia. Jadi bagaimana sumber daya alam itu bisa bermanfaat secara ekonomis untuk kemaslahatan hidup manusia. Ya. Kuncinya ada di sana. Ya. Dan kemudian sebelumnya kita sudah bahas teknologi, ya, sehingga kemudian di sini dipersingkat, engineering adalah profesi di bidang yang berkaitan dengan pengembangan teknologi. Ya. Teknologi adalah alat dan cara kerjanya, ya, yang dikembangkan, singkatnya gitu ya, dikembangkan oleh manusia untuk membantu mengatasi masalah hidupnya. Dan kemudian ini sudah kita sampaikan, eh, engineering adalah profesi, ya. Yang membedakan profesi satu dengan profesi yang lain adalah pertama tugas atau pekerjaannya, cek yang dikerjakan atau ditangani, proses pelaksanaan pekerjaan atau metode kerjanya, ya, kemudian ilmu yang dijadikan dasar, ya, ilmu dasar di dalam menjalankan pekerjaan. Itu yang membedakan profesi satu dengan profesi yang lain. Nah, kalau engineer adalah tugasnya mengatasi masalah. Ya. Objek yang dikerjakan atau ditangani adalah sistem buatan, bukan sistem alami. Ya. Jadi kaitannya dengan rekayasa. Ya. Membuat sesuatu yang tidak alami, ya, bukan buatan alam. Maka tadi saya sebutkan yang apa,
biologi, sehingga ada biologi kalau dulu tidak masuk dalam engineering, termasuk misalnya pertanian itu bukan engineering, kemudian juga arsitektur itu bukan engineering, gitu. Ya. Cuman sekarang ada bioteknologi, ya. Tetapi di dalam bioteknologi itu memang merekayasa, ya, mengubah-ubah, ya, mengubah dalam arti lebih pada mengarahkan proses alam, ya, biologi. Oke. Jadi memang tadi mungkin ada sedikit apa namanya penyempurnaan definisi tadi. Ya kita kembali ke sini ya. Jadi objek yang dikerjakan adalah sistem buatan. Proses kerjanya yaitu dibagi secara garis besar dengan melakukan penelitian terapan atau melakukan perancangan. Ya engineer itu kalau tidak melakukan penelitian terapan adalah merancang. Merancang apa? Ya merancang teknologi ya kita bicarakan sebelumnya bicara teknologi. Artinya merancang alat dan cara kerjanya, atau cara kerjanya saja, atau memperbaikinya saja, memperbaiki cara kerjanya. Ya. Nah, di dalam, tadi saya sebut juga metode, metode tidak metode ya. Di dalam melakukan penelitian terapan maupun merancang itu tidak asal merancang, tapi dengan metode tertentu. Ya. Dan kalau engineering itu metodenya metode ilmiah. Ya. Sehingga ada juga profesi lain yang merancang, tapi tidak dengan metode ilmiah. Misalnya apa? Ya, para seniman misalnya itu kan merancang sesuatu. Ya, seniman apa patung gitu, merancang patung gitu ya. Itu dia tidak dengan menggunakan metode ilmiah. Ya, maka bukan engineer. Ya. Ilmu dasarnya tadi saya tambahkan mungkin sekarang termasuk ilmu alam itu adalah ada juga yang ke arah biologi ya. Yang ini kemudian apa bedanya dokter dengan insinyur ya? Insinyur kalau di Indonesia kan jadi insinyur ya. Apa bedanya dokter dengan insinyur? Ya beda, tugasnya beda. Ya, mungkin oke masih sama-sama mengatasi masalah, tapi dengan masalah yang berbeda. Nah, objeknya paling tidak dokter yang ditangani bukan sistem buatan, tapi sistem alami yaitu sistem tubuh manusia. Ya, berarti sudah jelas beda. Ya. Misalnya engineer dengan eh, ekonom ya tadi dulu sudah saya sampaikan minggu yang lalu ya, ya beda beda objeknya, beda yang dikerjakan. Oke. Nah engineer sendiri itu ada macam-macam ya. Yang ini sudah kita jelaskan minggu lalu ya. Ini juga ini prosesnya apa pemecahan masalah ya, termasuk di penelitian terapan lah bisa di sini ya. Jadi dalam mencari pemecahan masalah itu juga ada metodologi. Ya. Ini urutannya seperti ini. Jalan masalah, untuk kebutuhan, pemecahan masalah, hasil yang diharapkan seperti apa, kemudian lakukan analisis, masuk di dalamnya adalah termasuk eksperimen atau percobaan, lakukan sintesis, dan seterusnya. Ya. Ini dari sumber yang lain, ya, identifikasi kebutuhan, pendefinisian masalah, kemudian mencari yang dicari sumber daya, ilmu, teknik, metode, dan lain-lain yang bisa dipakai untuk memecahkan masalah. Ada kendala-kendala yang dihadapi, kemudian kriteria dari solusi yang nanti dihasilkan mesti seperti apa, kembangkan alternatif solusi, lakukan analisis, putuskan alternatif mana yang terbaik, ya, dengan spesifikasi seperti apa, kemudian komunikasikan. Ya. Ini penggambaran dengan cara yang lain. Sehingga seorang engineer harus mempunyai, nah ini, pengetahuan faktual, ya, basic physical science, ya,
fisika, kimia, lainnya, applied physical science, ya, ilmu terapannya, ya, tentang elektrik, ya, sirkuit, termodinamik, dan seterusnya. Nah, tapi memang perlu juga empirical knowledge, ya, knowledge ya, ini, ya, pengetahuan. Ya, kenapa? Nanti karena solusi dari para engineer itu harus disampaikan ke masyarakat, harus bisa diterima oleh masyarakat, sehingga perlu mempertimbangkan aspek sosiologi, misalnya contohnya seperti itu. Kemudian punya skill, ya, mendesain, melakukan penemuan-penemuan, buat pertimbangan, dan seterusnya. Dan harus mempunyai sikap, ya, attitude, ya, perilaku, ya. Questioning, artinya eh, ingin tahu, ya, mempertanyakan, ingin tahu dan mempertanyakan, tidak eh, apa namanya, tidak langsung percaya terhadap setiap sesuatu, mempertanyakan, tapi juga harus objektif, profesional, open minded, berpikiran terbuka, dan seterusnya. Capacity for continuing self improvement, jadi harus mampu untuk pengembangan diri, ya, secara berkelanjutan, ya. Kemudian ini juga saya sampaikan, ya, kemudian pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, kalau dulu masih apa, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, membuat suatu kriteria orang engineer atau orang yang belajar di bidang teknik di perguruan tinggi, ya, supaya nanti bisa berprofesi sebagai orang teknik, engineering, sebagai engineer. Nah, ini harus mempunyai kemampuan mengenali, merumuskan, menyelesaikan masalah keteknikan, kemampuan mengaplikasikan pengetahuan matematika dan sains dan teknik, kemampuan merancang, melaksanakan eksperimen, serta menganalisis dan mengintegrasikan data, kemampuan merancang sistem atau komponen atau proses, ya, untuk memenuhi kebutuhan tertentu untuk mengatasi suatu masalah. Kemampuan berfungsi dalam tim multidisiplin, ya, memahami tanggung jawab, memahami tanggung jawab etika dan profesi, dan seterusnya. Ini sudah saya sampaikan juga. Ini bukan untuk di ya, tapi untuk ya, kalau dimengerti, ya, dalam arti kalau mau jadi engineer yang benar harus seperti ini. Dan sebetulnya Anda kuliah itu kan dalam rangka supaya mempunyai, bisa memenuhi kriteria ini, ya. Anda kuliah itu supaya dapat memenuhi kriteria ini. Supaya apa? Supaya mampu mengenali, merumuskan masalah. Kalau kita lebih suka menggunakan istilah menemukan, ya. Jadi menemukan sampai mengenali dengan baik, ya. Atau intinya sebetulnya semua ini adalah terkait dengan kemampuan problem solving, ya. Mungkin saya kasih contoh ilustrasi satu lah, ya. Kan sebetulnya ini, ya. Uh, Engineer itu adalah seorang problem solver, ya. Engineer itu seorang problem solver. Artinya harus mampu menyelesaikan suatu masalah tertentu. Kalau bukan problem solver, bukan engineer, ya. Nah, sehingga engineer itu selalu dibutuhkan selama ada masalah, ya. Jadi bagi seorang engineer, kalau ada masalah itu harusnya senang. Kenapa? Kenapa? Karena berarti ada peluang untuk apa, gunakan, artinya diperlukan, keberadaannya diperlukan sebagai seorang problem solver, dan namanya problem itu pasti akan ada terus karena itu merupakan ciri hidupnya. Maka engineering berkembang, ya. Nah, misalnya apa? Nah, ini kadang-kadang, ya, semua persoalan, ya, masalah apapun, ya, ini adalah katakanlah metodologi dasar yang harus kita miliki, kita terapkan pada setiap masalah yang kita hadapi, ya. Prosesnya
seperti ini dan memang pasti seperti ini, harus seperti ini. Ya. Apapun itu. Ya. Nah, masalahnya, nah ini bagaimana memahami masalah. Nah, jadi nanti belajar mulai dari memahami masalah. Kenapa kadang-kadang yang kita anggap masalah itu bukan masalah. Bukan masalah yang sebenarnya atau bukan masalahnya. Karena apa? Masalah yang sebenarnya itu sebetulnya sulit untuk dilihat, untuk diketahui. Yang lebih mudah dilihat, diketahui adalah gejalanya. Ya, gejala masalah. Gejala itu merupakan tanda, ya, tanda adanya masalah. Masalah yang sebenarnya apa? Nah, itu kita harus bisa merumuskan, ya, mengidentifikasi, kemudian merumuskan. Dan kalau kita bicara, oh, mengatasi masalah, artinya sudah tergambar kalau masalah teratasi itu kondisinya seperti apa, hasilnya seperti apa, masalahnya teratasi. Ya. Kalau kita tidak memahami, tidak paham, kalau masalahnya sudah teratasi itu kondisinya seperti apa. Kalau kita nggak bisa menggambarkan, itu ya artinya kita belum memahami betul. Ya. Kita belum memahami betul soalannya, termasuk nanti kalau mencari solusinya bagaimana. Ya. Dan tadi kemudian setelah dirumuskan, kemudian analisis perlu data, ya. Data maka tadi kalau di sini ada search gitu ya. Datanya apa? Data itu data kondisi yang melingkupi masalah, kemudian intinya berbagai sumber daya ya. Berbagai sumber daya termasuk ilmu metode teknik itu juga sumber daya yang bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah ya. Kita analisis ya. Dari analisis itu kemudian kita kembangkan alternatif-alternatif solusi ya. Alternatif solusi itu pasti merupakan suatu sintesis ya. Dari banyak alternatif, nah kita analisis juga untuk bisa mengetahui mana alternatif yang terbaik ya. Sehingga kemudian diambil sebagai keputusan alternatif terbaik tersebut. Nah, oke, ini biasanya saya kalau mau menjelaskan, andai kata ini saya jelaskan dengan detail, dengan contoh, ya masalahnya saya harus perlu coret-coret dengan cepat, memang. Nah, tapi kondisinya nggak memungkinkan ya untuk bisa coret-coret dengan cepat. Ya. Oke, jadi saya akan langsung ke ini aja ya. Oke, engineering. Ya. Tadi yang membedakan profesi satu dengan yang lain adalah tugas pekerjaannya, objek yang dikerjakan, itu ditangani, proses pelaksanaan pekerjaan, dan ilmu yang menjadi dasar yang pengerjaannya. Tadi baru saya sampaikan perbedaan antara engineer dengan bukan yang engineer, yang bukan engineer. Misalnya dengan dokter, misalnya dengan ekonom, misalnya dengan sosiolog, dan seterusnya. Itu berbeda di sini. Tapi kemudian engineering yang satu dengan engineering pun macam-macam karena kemudian mengalami perkembangan. Ya. Engineering itu berkembang sehingga muncullah berbagai macam engineering. Ya. Yang kita kenal dulu awal adalah engineering itu di bidang sipil, civil engineering. Kita Indonesia kan menjadi teknik sipil. Ya. Tapi kemudian berkembang macam-macam, ada teknik elektro, teknik mesin, ya, sampai juga muncul teknik industri. Ya. Nah, sebetulnya perbedaannya seperti apa dan bagaimana kemudian muncul teknik industri. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam ini. Ya. Kok kemudian juga muncul teknik industri. Ya. Nah, ini ya yang sempat saya tayangkan juga. Ini kan perkembangan engineering ya sampai akhirnya ini sampai tahun berapa ya? Ini sebetulnya hanya sampai tahun 90-an kalau nggak salah. Karena ini buku referensi yang menampilkan gambar seperti ini pertama muncul tahun 90-an awal ya. Nah,
Dulu kalau ada masalah itu manusia mengandalkan logika saja, ya, mengandalkan akal dan logika dapat solusi, ya. Nah, dalam beberapa hal logika itu melahirkan ilmu yang kemudian namanya matematika. Jadi matematika itu ilmu yang paling lama, ya. Dan itu pengembangan dari logika, ya. Kalau logika saja kan dulu oleh para filsuf gitu ya, dan mereka memang matematikawan awal itu para filsuf ya. Nah, kemudian ini yang berkembang lah, intinya ada beberapa yang kemudian saya kasih, eh, kalau nggak salah minggu lalu pun ini sudah saya sampaikan ya. Awalnya berkembang ini yang yang berkembang paling awal sebagai engineering adalah military engineering. Ya. Mengapa? Nah, ini pengembangan teknologi ya, teknologi yang untuk keperluan perang. Pokoknya yang dulu itu yang untuk keperluan perang namanya military engineering, ya, military. Dan memang dulu awal-awalnya muncul apa? Muncul ini adalah karena memang memerlukan pengembangan teknologi untuk keperluan perang dulu. Ya. Jadi berkembangnya teknologi ya itu justru awalnya terutama untuk nanti yang setelah dipelajari di perguruan tinggi itu militer, pengertian militernya untuk kepentingan perang. Nah, tapi di masa damai kemudian berbagai teknologi itu dimanfaatkan untuk kepentingan non militer yang kemudian disebut sivil ya. Jadi pengertian sivil di sini adalah yang non militer, pokoknya non militer itu sivil ya. Kemudian berkembang, nah sampai di sini kalau kita lihat di sini ada early industry engineering ya, tapi disebut juga manajemen ilmiah ya, scientific management, di mana di sini berkembang dari mechanical engineering atau teknik mesin ya. Tapi ada tambahan unsur-unsur yang lain, aspek psikologi, sosiologi ya. Nah, tapi yang utama menjadi titik perhatian adalah mengenai produktivitas ya. Atau ya sebelum kita bicara mengenai munculnya teknik industri ini ya, karena kita kan ini pengangkat teknik industri. Balik ke tadi, nah apa sih yang membedakan eh, engineering satu dengan yang lain? Apa bedanya civil engineering dengan mechanical engineering? Bedanya dengan electrical engineering? Ya. Bedanya dengan chemical engineering? Bedanya dengan industrial engineering? Ya. Tadi kan bedakan kan ini. Nah ini ya. Kalau tugasnya sama-sama problem solving, semua engineering itu tugasnya sama-sama problem solving. Objek yang dikerjakan sama-sama sistem buatan, bukan sistem alami. Ya. Nah, prosesnya. Nah, tetapi kemudian, nah, apa bedanya teknik mesin dengan teknik elektro? Misalnya, nah, teknik mesin dengan teknik elektro, nah, objeknya berbeda dalam arti sama-sama sistem buatan, tetapi pada sistem yang dikerjakan oleh teknik mesin misalnya, mechanical engineering, ya, adalah sistem-sistem buatan, yaitu berupa alat, ya, alat-alat atau produk atau alat-alat ya, yang menggunakan dalam proses mekanisme kerjanya menggunakan energi mekanik, makanya disebut mechanical engineering ya, dengan tenaga mekanik, dengan energi mekanik. Prosesnya pun eh, ada mekanisme, maka disebut mekanisme ya, mekanistik ya, mekanik ya, mesin ya, seperti mesin ya. Kemudian ya,
ilmu dasarnya. Ilmu dasarnya apa? Ya fisika, tapi fisikanya adalah mekanika. Itu kalau teknik mesin ya, maka mekanika engineering, mekanika. Sedangkan di teknik elektro, sistemnya sistem buatan, tapi menggunakan tenaga atau energi listrik, elektrik, ya. Dan ilmu dasarnya betul ilmu alam, ya, tetapi mengenai ilmu listrik. Nah, itu bedanya, misalnya contohnya teknik elektro dengan teknik mesin. Bedanya dengan teknik kimia. Nah, beda lagi. Teknik kimia adalah objeknya, sistemnya berupa zat-zat kimia, ya. Dan ilmunya ya ilmu yang dipakai ilmu kimia. Kalau teknik industri, nah ini kemudian kalau teknik industri agak beda, berbeda dengan engineering lain. Karena kalau engineering yang lain tuh cukup jelas, misalnya teknik sipil. Teknik sipil, objeknya sistem buatan, tapi sistem eh, apa? Sistem buatan yang mungkin bisa katakan ya relatif diam, sistem sistem yang diam, objek yang diam. Apa misalnya jembatan, jembatan nggak lari-lari, ya nggak jalan-jalan, jembatannya diam, gedung, bangunan, objeknya diam. Beda dengan teknik mesin. Di teknik mesin itu ada bagian yang bergerak, ya khususnya berputar. Kalau dulu, dulu geraknya berputar, maka disebut mover, ya. Mover itu bergerak berputar, dan itulah jadinya mesin. Kalau setiap mesin itu kan ada bagian yang bergerak berputar. Nah, tapi bedanya teknik sipil dengan teknik mesin apa? Kalau di teknik sipil objeknya diam. Kalau di teknik mesin objeknya ada bagian yang bergerak berputar. Ilmu dasarnya sama-sama mekanika, tapi kalau di teknik sipil adalah statika. Nah, kalau di teknik mesin ada dinamika, walaupun ya ada juga unsur teknik sipil juga ada dinamikanya, tapi tidak sedinamis di teknik mesin dan seterusnya. Ya. Oke, ini untuk pengantar mengenai apa itu sebetulnya engineer. Nah, tadi seperti saya katakan, malam ini sebetulnya yang mau kita bahas adalah mengenai teknik industri. Ya. Mengapa kemudian muncul teknik industri dan teknik industri itu apa? Karena agak susah ini dijelaskan kalau Anda dengan mengatakan objek. Ya. Objeknya apa? Kalau teknik sipil kan jelas. Tadi objek yang diem. Ya, contohnya bangunan, ya, gedung, jembatan, jalan, ya, semacam itu. Kalau teknik mesin apa? Ya mesin paling gampang wujudnya mesin. Ya, ya mesin-mesin yang ada unsur objek yang bergerak berputar. Ya. Kalau teknik kimia ya juga jelas zat-zat kimia, produk-produk kimia. Teknik elektro juga jelas. Ya. Kalau teknik industri objeknya apa? Nah ini agak susah dijelaskan. Ya. Begitu juga nanti ilmu dasarnya. Ya. Dan menurut salah satu referensi yang paling banyak digunakan, ya, untuk bisa memahami, karena ini ini engineering yang agak berbeda dengan yang lain, dengan engineering lain, ya, sehingga juga paling sering disalahpahami. Ya. Kenapa? Mungkin kalau di masyarakat dikenal teknik industri itu teknik yang paling tidak teknik, gitu ya. Kenapa? Karena ada unsur manajemennya, ada unsur bahkan psikologi tadi kalau kita lihat ya. Itu kan sangat tidak engineer gitu ya. Tapi kok di sini dimasukkan engineering. Nah, supaya memahami dengan baik, kata salah satu tokoh ya, perintis TI juga, itu harus kita pelajari mulai dari sejarah kemunculannya, mengapa muncul disiplin ilmu yang disebut teknik industri. Nah, dan kemunculan teknik industri sendiri itu
karena adanya beberapa faktor pendorong kelahirannya. Ya. Yang utama adalah terjadinya revolusi industri. Ya, ingat pada waktu berbicara mengenai perkembangan teknologi, ya, dan perkembangan peradaban kehidupan umat manusia yang dipicu oleh perkembangan teknologi. Salah satunya yang pada gelombang kedua, ya, yang dipicu oleh munculnya teknologi baru, yaitu teknologi mesin uap. Ya. Dengan adanya teknologi mesin uap, maka bisa dibuatlah mesin yang berskala besar dengan daya kerja yang lebih besar. Kok sebelumnya kan mesin-mesin itu mesin yang manual, mesin tapi manual dalam arti masih ada penggerak tenaga hewan, tenaga manusia misalnya, tenaga hewan. Memang ada mekanisme kerja seperti mesin, ya. Tapi dengan penemuan mesin uap, ya, maka hmm, mesin-mesin ya itu digerakkan dengan tenaga uap, dengan tenaga yang jauh lebih besar, sehingga sifatnya eh, kapasitasnya besar, ya. Sehingga kalau itu digunakan di pabrik-pabrik, ya, kalau sebelumnya mungkin pabrik itu bahkan pabrik kerajinan, ya, atau kalau mesin masih digunakan tenaga hewan tadi contohnya, tapi dengan mesin uap maka tenaganya jauh lebih besar, ya, kapasitasnya lebih besar, atau dihasilkan produk dalam jumlah besar atau massal, melahirkan produksi massal. Maka berkembanglah pabrik-pabrik yang juga ukurannya besar-besar, ya, dan pabrik-pabrik berkembang dengan cepat. Ini yang kemudian dinamakan munculnya revolusi industri, yaitu lahirnya pabrik-pabrik berskala besar, di mana pabrik berskala besar menghasilkan produk yang seragam, gitu ya, massal, ya, memerlukan tenaga terdidik terlatih, ya, bisa melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sistem perusahaan yang berukuran besar dan kompleks. Nah, ini berbeda dengan industri pada zaman sebelumnya, sebelum ada penemuan mesin uap. Sebelum penemuan mesin uap itu, pabrik-pabrik itu, industri itu kan lebih bersifat industri kerajinan, membuat barang secara manual, ya, berdasar karena kerajinan, ya. Atau kok tadi pakai alat, ya, itu digerakkan oleh tenaga hewan, misalnya ada mesin giling gitu, ya, ya, itu dari batu pengilingnya kemudian digerakkan tenaga hewan, ya. Jumlahnya terbatas sehingga industri itu ukurannya kecil-kecil, bahkan industri rumah tangga, ya, ukurannya kecil-kecil, sehingga penanganannya pun relatif mudah. Tapi begitu menjadi pabrik-pabrik berukuran besar, karena adanya revolusi penemuan mesin uap, ya, pabrik-pabrik berskala besar, jumlah produksinya sangat besar. Kalau waktu kerajinan kan relatif sedikit, ya. Tapi dengan eh, mesin uap, maka dalam satu pabrik itu jumlah produksinya besar. Pegawainya juga jadi banyak. Dalam satu pabrik bisa ratusan, bahkan mungkin ribuan pekerja. Mesinnya juga banyak. Bahan-bahan yang digunakan banyak dan bermacam-macam. Ya. Intinya urusannya menjadi tidak sederhana, menjadi kompleks, ya, sehingga untuk bisa berjalan dengan baik, ya, perlu pengelolaan yang baik, ya, perencanaan pengorganisasian yang baik. Di mana sebelum revolusi industri, sebelum penemuan mesin uap, hal seperti itu tidak ditemui. Zaman dulu sebelumnya, urusan mengelola pabrik, mengelola perusahaan itu relatif sederhana, ya. Maka dengan bakat alam pun
masih bisa berjalan. Yang menjalankan usaha siapa? Yang cukup berbakat. Tapi dengan pabrik-pabrik yang perusahaan yang skalanya makin besar, urusannya makin rumit. Itu tidak cukup hanya mengandalkan bakat, maka perlu ilmu. Selain itu, industri perusahaan berkembang pesat banyak sekali. Ya, semakin semakin banyak yang mampu produksi. Ya. Sehingga apa? Muncul persaingan antar produsen. Ya. Nah, salah satu kunci dalam memenangkan persaingan adalah masalah harga. Ya. Masalah harga. Maka perusahaan harus berusaha supaya biaya produksi itu rendah. Bagaimana supaya biaya produksi itu rendah? Nah, inilah yang kemudian eh, kita usaha-usaha dari orang-orang di pabrik itu sendiri untuk bagaimana eh, biaya produksi itu bisa rendah. Atau nanti di kemudian ya kita sebutkan memiliki efisiensi yang tinggi dan efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Ya, kenapa? Memang juga penduduk jumlahnya banyak, tetapi kesejahteraannya masih relatif rendah. Sehingga ya produk yang murah lah yang lebih laku. Ya, supaya lebih laku maka perusahaan harus efisien dan produktif. Bagaimana caranya? Padahal masalahnya semakin kompleks. Nah, makalah kemudian ada tokoh-tokoh yang mengusahakan bagaimana supaya kegiatan operasi produksi di perusahaan itu memiliki efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Kalau sebelumnya itu apa engineer ya, para engineer di pabrik itu lebih fokus pada bagaimana membuat produk yang hebat, yang hebat itu yang mana, yang bagaimana, yang kuat, yang tahan lama dan seterusnya, termasuk mesin-mesin yang mengembangkan mesin-mesin yang seperti itu ya. Tapi eh, tidak mereka belum belum terlalu mempertimbangkan mengenai efisiensi. Ya. Insinyur yang hebat itu yang bisa membuat merancang produk yang hebat, yang kuat tanpa atau belum mempertimbangkan efisiensi. Ya, sampai nanti suatu saat ada seorang engineer atau calon engineer yang melihat itu. Ini harusnya para engineer juga harus sudah mempertimbangkan faktor efisiensi dan produktivitas. Karena ini akan menjadi penentu daya saing dan juga menentukan apa namanya atau berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Karena kalau masyarakat bisa mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah, mereka akan lebih sejahtera. Nah, inilah sebetulnya yang mendorong kemudian lahir TI, yaitu usaha-usaha pengembangan teknik dan metode, ya, pengembangan teknik dan metode untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ya. Siapa saja tokohnya? Ya, tokohnya sangat banyak dan tidak dapat uh, dibuat batas yang jelas mengenai sejak kapan dasar ilmu teknik industri kemudian dikembangkan. Ya, intinya ke yang mengembangkan teknik-teknik metode peningkatan efisiensi dan produktivitas. Kita langsung saja kepada siapa saja sih yang mengembangkan teknik metode ya peningkatan efisiensi dan produktivitas di perusahaan-perusahaan yang nanti kemudian tersusun sebagai sebuah eh, ilmu yang baru, disiplin ilmu yang baru yang disebut sebagai teknik industri ya. Ini yang pertama adalah Adam Smith ya. Ini sebetulnya ya tidak langsung mengatakan belum mengatakan ini teknik industri ya.
Bahkan mungkin Adam Smith ini lebih dikenal sebagai tokoh ekonomi, ilmu ekonomi, ya. Karena memang ya ilmu ekonomi juga bicara mengenai efisiensi produktivitas, cuman mungkin dengan metode yang berbeda. Nah, Adam Smith itu sebetulnya sampai ke hal yang teknis, ya. Dan itu upayanya Adam Smith itu dituliskan juga dalam bukunya yang berjudul Wealth of Nation tahun 1776. Ya. Karena di sana juga berisi tentang teknik metode untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Ya. Jadi fokus dia di produktivitas, yaitu dengan melakukan spesialisasi pekerja. Ya. Artinya sebelum idenya Adam Smith, ya, di pabrik-pabrik itu para pekerja bekerja tanpa spesialisasi. Yang disebut tanpa spesialisasi artinya setiap pekerja melakukan pengerjaan pembuatan produk dari awal sampai akhir masing-masing. Seperti itu, melakukan dari awal sampai akhir. Ya, itu tanpa spesialisasi. Dan itu kemudian dinilai oleh Adam Smith, itu hasilnya menjadi nggak banyak. Maka dia menyampaikan ide yaitu spesialisasi pekerja. Jadi setiap pekerja itu mestinya spesialis, ya, di bidang tertentu, ya, di proses tertentu saja, tidak semua proses dari awal sampai akhir dia lakukan. Contohnya di dalam pabrik pembuatan peniti, tapi ya jangan bayangkan peniti zaman dulu seperti apa di tahun 1776, ya. Mungkin kalau yang pernah eh, apa, tapi udah lama sekali dulu ada grup lawak yang suka bawa peniti di sekali, ya. Oke, intinya jangan bayangkan penitinya seperti apa, ya. Intinya ya seperti ada jarum, ada penutupnya, itu aja seperti itu, ya. Pada zaman sebelum Adam Smith, pembuatan peniti di pabrik-pabrik itu dikerjakan oleh setiap pekerja dari awal sampai akhir. Jadi setiap pekerja mengerjakan dari awal sampai akhir. Hasilnya hanya 1.000 peniti per hari per orang, ya. Tapi kemudian Adam Smith menyarankan, mengusulkan dilakukan spesialisasi. Jadi pembuatan peniti tadi yang sebelumnya dari awal sampai akhir dikerjakan satu orang, kalau ada 10 orang misalnya, ya semuanya mengerjakan dari awal sampai akhir. Tapi kata Adam Smith, mestinya nggak begitu, ya. Proses pembuatan peneliti bisa dibagi menjadi 4 bagian pekerjaan dan setiap orang hanya mengerjakan satu bagian saja. Ya. Dan hasilnya apa? 10 orang bekerja dalam sehari ternyata mampu menghasilkan 48.000, yang artinya hampir 5 kali lipat dari metode sebelumnya. Nah, kita lihat dengan spesialisasi, dengan cara spesialisasi, dengan metode spesialisasi, bisa meningkatkan produktivitas hampir 5 kali lipat. Itu catatan dari Adam Smith yang terkait dengan teknik industri, meningkatkan produktivitas dengan cara kerja tertentu, ya, dengan cara kerja yang baru, ya, dengan metode kerja yang baru. Kemudian Charles Babbage, ya, ini lebih belakangan sedikit dibandingkan Adam Smith, ya, di tahun 18 apa 1800-an, ya. Dia juga menulis buku, ya, On the Economy of Machinery and Manufacturer, ya, 1832. Dia selisihnya setengah abad lah dari Adam Smith, ya. Masih sama, ya, di pabrik peniti, cuman ini mungkin sudah ada inovasi gitu, ya, penitinya sudah berbeda dan pembuatannya dibagi menjadi 7 bagian. Kalau Adam Smith tadi 4, ya. Nah, tapi pengamatannya sedikit berbeda dengan Adam Smith. Kalau Adam Smith tadi hanya langsung mencatat produktivitasnya meningkat hampir 5 kali lipat. Nah, BPC ini melihatnya ada hal yang lain. Karena setiap proses dia mencoba melakukan pengukuran waktu, ya. Dan kemudian orang itu diubah, pekerja diubah, ya.
eh, menurut hasil menurut hasilnya, hasil kerjanya, karena hasil per unit gitu ya, atau waktunya juga ya. Eh, Lebih kepada waktu, eh, per hari misalnya diupah berapa gitu ya. Tapi pada zaman itu pekerja-pekerja pabrik itu rata-rata adalah laki-laki dewasa ya. Kenapa? Ya dianggap itu di pabrik itu pekerjaan tidak mudah ya. Tapi kemudian Adam Smith, maaf, David ini membagi pembuatan peniti itu menjadi 7 bagian. Sehingga untuk setiap bagian itu menjadi lebih mudah, jauh lebih mudah. Ya. Sehingga saking mudahnya bisa dikerjakan oleh siapa saja. Nggak usah harus laki-laki dewasa. Karena apa? Tidak diperlukan keahlian yang tinggi. Jadi mudah sekali. Ya. Kasarnya anak-anak juga bisa. Atau dipekerjakan pekerja dengan grade yang lebih rendah. Dengan pekerja yang grade lebih rendah, maka bisa diupah dengan upah yang lebih rendah. Nah, ini yang dilakukan oleh BPJ, ya. Walaupun mungkin karena ada kritik dari sisi sosial ya. Eh, Intinya kemudian biaya yang dikeluarkan per periode waktu itu bisa berkurang. Ya, apalagi waktu prosesnya juga berkurang. Ya. Ini memang, nah ini mungkin pernah dengar ya, kalau pembuatan contohnya misalnya, kalau zaman dulu, apalagi zaman kerajinan, ya industri kerajinan, siapa yang bisa bikin baju misalnya? Hanya pekerja tertentu, ya tidak semua orang bisa, ya hanya yang betul-betul perajin, ya pengrajin yang berbakat bisa membuat baju, ya atau membuat sepatu. Ya. Di zaman tahun berapa itu, waktu masih Cibadoy terkenal dengan sepatunya. Di sana pembuatan sepatu itu dulu dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Bagian pola, bagian atas, bagian bawah. Ya. Itu pun kalau tidak ahli, tidak terampil, nggak bisa itu bikin sepatu. Ya. Tapi di pabrik modern, pembuatan sepatu, itu prosesnya saya pernah baca, itu dibagi sampai menjadi lebih dari 40 bagian pekerjaan. Ada yang cuman ngolesin lem, ada yang cuman mengepaskan ya, ngepasin antara sol dengan bagian atasnya. Ya. Itu saja. Jadi satu orang hanya satu bagian kecil. Cuman ngolesin lem ya semuanya semua orang bisa lah. Ya. Hanya memasukkan tali sepatu ya semua orang bisa lah. Jadi sangat sederhana, sangat mudah. Saking mudahnya menjadi orang mengerjakan satu bagian itu bisa menjadi sangat terampil. Kalau sangat terampil menjadi sangat cepat. Berbeda dengan kalau mengerjakan dari awal sampai akhir itu satu orang. Itu mesti orang yang ahli, terampil, dan mesti hati-hati. Sehingga pelan, sehingga nggak bisa cepat. Nah, nah ini poin dari sales Babbage ini adalah proses kerja bisa menjadi lebih cepat karena pekerjaannya hanya menangani satu bagian kecil saja sehingga menjadi lebih mudah, sehingga menjadi sangat terampil. Kasarnya kerja sambil merem pun bisa ya jadi itu saking mudahnya ya. Dan kemudian nggak perlu orang ahli, orang baru pun langsung bisa bekerja. Kerjanya apa? Ngolesin lem gitu ya. Kerjanya apa? Masukkan tali sepatu. Kerjanya apa? Bungkusnya. Bisa lah. Kerja nggak usah pakai pelatihan kerja. Berbeda dengan yang tadi, yang zaman industri kerajinan. Kalau nggak terampil betul, udah dilatih berminggu-minggu, tetap belum bisa itu bikin sepatu. Nah, sehingga, nah tadi dengan spesialisasi ini, pekerja menjadi eh, keterampilannya, skillnya cukup yang rendah, tapi tetap kemudian bisa lebih cepat, ya, sehingga meningkatkan ya produktivitas dan efisiensi. Ini yang kedua, ya masih ada yang lain-lain sebetulnya cukup banyak ya, tapi yang catatannya rada panjang ya, nanti ada nggak banyak ya kalau semuanya diceritakan panjang waktunya nggak cukup.
Ya, jadi yang berikutnya hanya catatan singkat saja ya. Misalnya Eli Whitney ini ya mengusulkan interchangeable parts ya. Jadi pada zaman sebelum Eli Whitney mengusulkan interchangeable parts ini adalah pembuatan produk itu tidak standar ya. Produk satu dengan produk yang lain sama-sama sepatu produknya nggak standar ya. Apalagi yang bukan sepatu gitu ya. Baju nggak standar dibuatnya satu-satu gitu ya. Antara baju yang pertama dengan yang kedua walaupun yang mengerjakan orang yang sama itu tidak betul-betul sama hasilnya ya tidak standar ya itu kalau pada produk tertentu ya yang sebetulnya produk itu terdiri dari beberapa komponen ya misalnya bikin meja lah bikin meja kok zaman sebelum interchangeable parts kan bikin kakinya ya dibentuk kakinya kemudian dipasangkan ke misalnya alas mejanya ya oh masih kegedean kurangi lagi masih kegedean kurangi lagi gitu ya jadi prosesnya lama ya karena produknya nggak standar ya atau bikin murbaut kalau nggak sampai standar bayangkan gitu ya. Proses memasangkan mur pada baut misalnya kalau tidak standar nah Eli ini mengusulkan produknya standar sehingga interchangeable ya kalau interchangeable nanti diprosesnya menjadi jauh lebih cepat proses produksi lebih cepat sehingga biaya produksi turun. Ya. Bahkan dengan antara interchangeable parts ini kalau suatu produk rusak suatu komponennya cukup diganti komponen yang rusak itu sendiri. Berbeda dengan yang tidak interchangeable. Nah ini yang kemudian jadi apa poin penting dari ILIP ini ya mengusulkan interchangeable part yang kemudian betul-betul mengarah kepada produksi massal. Kalau sebelumnya ya produksinya banyak, tapi belum betul-betul massal dalam arti produksi massal seperti yang kita kenal sekarang. Ya. Nah, interchangeable part, kemudian produk standar, sehingga kemudian produksi massal. Nah, pada produksi massal itu kemudian juga muncul suatu persoalan yang lain, yaitu mengenai perpindahan komponen dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja berikutnya katakanlah. Kalau zaman dulu itu dipindah-pindah secara manual, ya, satu-satu bahkan sampai suatu saat, nah Henry Ford ini yang kita kenal sebagai apa mobil Ford, ya, di pabrik mobilnya, ya. Itu mengusulkan membuat ide penggunaan konveyor dalam produksi perakitan, ya. Jadi tidak ada lagi tenaga untuk ngangkut-ngangkut komponen dari satu tempat ke tempat lain, sehingga menghemat tenaga. Ya. Dan kemudian, nah inilah yang kemudian melahirkan betul-betul industri massal, ya, dengan penggunaan konveyor atau ban berjalan. Ya. Ini meningkatkan produktivitas yang juga tinggi. Ya. Kemudian Henry Town, ya, Henry Town ini sudah lebih belakangan lagi, tahun 1881. Ya, ini cirinya orang dulu ya. Walaupun ini kan bukan dari tadi yang kita ceritakan bukan dari bangku kampus ini ya. Jadi dari pabrik-pabrik ini ya. Tapi kalau mereka mengembangkan sesuatu kemudian ditulis ya dalam bentuk buku atau ya intinya ada artikel ya. Henry Todd menulis artikel ya ini as ekonomis yang dimuat di jurnal yang diterbitkan oleh American Society for Mechanical Engineers. Jadi ini asosiasi para insinyur mesinnya Amerika, ya. Jadi para insinyur mesin itu punya perkumpulan, ya, sering melakukan pertemuan-pertemuan, ya, pertemuan ilmiah dan juga membuat penerbitan. Ya.
Nah, salah satu yang menulis itu adalah Henry Tom. Ya. Dia menulis ya, The Engineer as Economist. Kenapa sampai menulis The Engineer as Economist? Karena pada waktu sebelum-sebelumnya, engineer itu murni sebagai engineer. Itu hanya bagaimana menciptakan sesuatu yang tadi saya sebut hebat lah. Mesinnya mesin hebat, sangat kuat, sangat cepat. Membuat produk juga produk yang sangat kuat, sangat tahan lama, kualitasnya sangat tinggi. Nah, itu yang dipikirkan oleh para engineer pada waktu itu. Sampai kemudian Hamilton kayaknya nggak begitu deh, gitu ya. Kenapa? Kalau seperti itu, nanti produk itu jadi mahal. Ada masyarakatnya masih terbatas, ya, kesejahteraannya. Sehingga nanti yang mampu membeli nggak banyak, ya. Jadi harus dipertimbangkan bagaimana masyarakat yang mampu membeli itu semakin banyak. Caranya gimana? Ya harus lebih efisien lah, supaya harganya bisa lebih rendah. Ya. Kemudian juga produsen semakin banyak, ya. Kemudian bersaing tadi saya sebutkan. Dan karena masyarakatnya masih kesejahteraannya terbatas, ya salah satu penentu daya saing itu adalah harga jual. Ya. Yang intinya, ya kemudian para engineer itu jangan cuma bicara mengenai bikin produk yang hebat, kuat, tahan lama. Karena ujung-ujungnya produk itu untuk dijual. Dan kalau perusahaan itu sebetulnya tujuan akhirnya adalah profit, keuntungan. Maka Henderson menekankan engineer harus mulai mempertimbangkan itu dalam karya-karyanya. Ya. Hanya sampai di situ sebetulnya Henderson itu. Belum sampai kepada menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang dipikirkannya. Ya. Tapi di antara anggota American Society for Mechanical Engineering, jadi para insinyur Amerika, ada yang sangat tertarik ya pada waktu itu sebetulnya belum engineering, orang yang sangat tertarik dengan pernyataannya yang diton tadi ya, yaitu Frederick Winslow Taylor atau Taylor ya. Ini sangat terpengaruh dengan kata-katanya Henry Tom. Oh, iya ya betul, Henry Tom itu betul, maka kita harus mengusahakan itu. Nah itulah yang kemudian diusahakan oleh Taylor ya. Apa yang dilakukan oleh Taylor ya. Nah ini mungkin ada kesamaan dengan Anda ini. Kenapa? Sebetulnya Taylor itu sudah mulai bekerja ya sebelum lulus kuliah, katakanlah seperti itu. Jadi sebetulnya dia kuliah sambil kerja ya. Awalnya magang di sebuah perusahaan, di mana di perusahaan tadi ya di pabrik itu dia sebagai mekanik menangani pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan peralatan hidrolik ya. Itu aja. Nah, tapi kemudian dia pindah kerja pada tahun 1878, bekerja di Whitfield Steel Company. Ya, ini perusahaan baja ya, dipercaya sebagai foreman. Ya. Tahun 1881 mulai melakukan studi pengukuran waktu dengan stopwatch-nya. Karena terpengaruh oleh Taylor, ya, ini harus mempertimbangkan profitabilitas perusahaan dengan cara apa ya, menurunkan biaya supaya bahkan siapa tahu harga produknya pun bisa turun ya, sehingga nanti bisa menjual lebih banyak, akhirnya beruntung juga gitu ya. Nah, kemudian yang juga diperhatikan adalah produktivitas kerja. Kenapa? Karena para pekerja itu ternyata produktivitasnya macam-macam. Ada yang kerjanya cepat, ada yang lambat. Ya. Karena cara kerjanya juga masing-masing beda cara bekerjanya. Kasarnya katakanlah sesukanya. Ya menurut menurut Taylor itu nggak benar itu. Mestinya tidak boleh kerja dengan cara sesukanya. Mestinya dengan cara kerja yang tertentu. Ya.
Sehingga waktu kerjanya pun untuk menghasilkan satu unit produk misalnya, sebetulnya perlu waktu berapa lama? Nih, tadi kan ada yang lama, ada yang sebentar. Mestinya ada waktunya itu nggak terlalu beda lah gitu, antara satu dengan yang lain. Mestinya ada dan standar untuk menghasilkan satu unit itu perlu waktu berapa lama, ya. Sehingga nanti jangan sampai ada yang kerjanya terlalu lambat. Yang kerja cepat nanti juga harus diberikan penghargaan. Nah, itu waktu kerja di Midfield Company. Ini sebenarnya perusahaan baja, tapi produk produk baja gitu ya. Produk berupa produknya. Eh, produk berbahan baja. Ya. Jadi di Midfield Company. Sebetulnya dia juga, nah ini, eh, kemudian, maaf, kemudian di tahun yang sama dia pindah kerja lagi ya di Midfield Steel Company ya. Ini maaf, ini kok rada ini ya. Oh maaf, masih di perusahaan yang sama ya. Di tahun yang sama dia juga melakukan selain tadi mengukur waktu ya. Sebetulnya untuk satu unit produk itu perlu berapa lama sih? Nah, sehingga ini orangnya bekerja dengan benar atau enggak gitu ya. Dia juga melakukan penelitian mengenai pemotongan logam. Ya. Cara memotong logam yang dilakukan oleh para pekerja, katakanlah kita bayangkan memotong batang baja dengan wood misalnya gitu ya. Untuk gampangnya saja kita bayangkan seperti itu. Setiap pekerja juga tidak pakai cara kerja yang standar, ya. Misalnya kalau kita bicara memotong katakanlah apa ya, silinder baja dipotong dengan mesin bubut, ada bisa cepat bisa lama tergantung pada ini spindlenya mesti dengan kecepatan berapa ya, ini kedalaman potongnya berapa, nah itu nggak ada aturan ya, nggak ada aturan ya, sehingga ya hasilnya beda-beda. Nah, nah, Taylor melakukan penelitian itu ya, bahkan sangat lama sampai 25 tahun ya, sampai kemudian dia menemukan suatu metode tertentu ya yang standar, kata dia ini mestinya standarnya melakukan pemotongan begini gitu ya. Bahkan mengeluarkan suatu rumus ya. Kalau nggak salah itu rumus Taylor, itu ada rumus pemotongan logam nih, menurut Taylor ya. Kenapa yang dia apa jadi ide dia itu juga ditulis ya. Ini sama dengan yang sebelumnya tadi, pada gagasan ide ada usulan dinyatakan dalam bentuk tulisan On the Art of Cutting Metals ya, terbit di jurnal terbitan tadi Asosiasi atau Masyarakat Insinyur Mesin Amerika tahun 1907 ya. Nah ini memang catatan Taylor itu paling banyak ini ya. Ini sudah satu halaman ya, mulai tahun 1874 sejak dia masih mahasiswa sambil kerja ya, sampai nah ini dia baru lulus tahun 1882, baru lulus menjadi insinyur mesin ya di Stephen Institute of Technology ya. Nah ini sampai nikahnya pun dicatat, ini berarti orang penting ya. Nikah tahun 1883 berarti. Nah tahun 1895 Taylor mempresentasikan papernya yang pertama, A Piece Rate of System ya. Ini sebetulnya yang terkait dengan pengukuran waktu standar yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi orang kerja itu mestinya untuk setiap satu unit pekerjaan ya, itu waktunya mesti berapa sih? Ya. Dan waktu kerja itu selain bergantung pada kecekatan orang, tapi juga dengan cara kerjanya. Ya. Cara kerjanya macam-macam ya waktunya beda-beda. Nah, kata Taylor itu nggak benar, mestinya ada cara tertentu ya, cara terbaik ya, untuk melakukan suatu pekerjaan itu mestinya ada cara tertentu yang terbaik. Dan setiap orang, setiap pekerja mestinya menggunakan cara kerja terbaik tadi ya, supaya hasilnya
maksimal. Ya. Nah, Taylor menyampaikan ide seperti itu di dalam tulisannya, tapi ya ternyata para insinyur mesin Amerika pada waktu itu belum terlalu tertarik, ya, tidak begitu memberikan tanggapan, tapi Taylornya sangat yakin, bahkan untuk gambaran kasarnya gitu ya. Sampai tulisannya Taylor itu difotokopi sendiri dengan biaya sendiri, disebarkan ke teman-temannya yang lain, ya, untuk dipelajari gitu ya, untuk supaya diterima. Sampai segitunya usaha Taylor, supaya orang itu kalau kerja dengan cara tertentu, jangan caranya masing-masing, ya, cara tertentu yang terbaik, dan itu bukan berdasarkan suka tidak suka atau kebiasaan saja, tapi harus dilakukan berdasarkan suatu penelitian ilmiah. Ya. Bagaimana sih sebetulnya cara kerja yang paling tepat, yang paling bagus? Itu harus ditetapkan dengan penelitian ilmiah. Itu kata Taylor. Ya. Tapi belum dapat tanggapan sampai kemudian Taylor pindah kerja, ini baru pindah kerja ya, tahun 1898 ke Bethlehem Steel Corporation ya. Ini masih pabrik baja, tapi pabrik yang mengolah biji besi menjadi baja. Ya. Nah, salah satu pekerja, nah sama sebagaimana di tempat yang lain, ini sebagaimana seorang engineer. Engineer itu mesti gimana sih bersikap dalam bekerja di perusahaan? Lakukan pengamatan, ya, lakukan amati, ya, tempat kerjanya, lingkungan kerjanya, orang-orang bekerja. Nah, Taylor juga melakukan itu, baik di tempat lama maupun di tempat baru ini di Bethlehem Steel Corporation ini. Dia mengamati. Nah, kali ini yang diteliti, yang diamati adalah para pekerja yang memindahkan bahan, mungkin biji besi gitu ya, menggunakan skop. Ini Anda bayangkan tahun 1889, 98 ya, kerjanya masih teknologi lama gitu ya, memindahkan biji besi menggunakan skop dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Bahkan sampai dia amati cara menyekopnya dan skop yang digunakan. Skop yang digunakan tuh yang tersedia ada macam-macam. Ya. Ada macam-macam ukuran skop. Nah, ukuran yang mana yang digunakan itu juga suka-suka masing-masing orang lah. Ya. Nah, kata Taylor nggak bisa seperti itu, nggak bisa suka-suka caranya masing-masing. Mestinya ada cara tertentu yang paling tepat, ya, supaya hasilnya maksimal. Nah, tetapi dalam apa pemikiran Taylor ini, dalam dugaan-dugaan Taylor ini, kemudian di perusahaan ini dia mendapatkan kesempatan untuk membuktikannya dengan melakukan penelitian, melakukan percobaan. Jadi dia minta beberapa orang untuk bekerja memindahkan biji besi tadi menggunakan skop dengan cara yang diatur oleh Taylor. Ya. Dalam hal ini eh, cara di sini yang dilihat adalah ukuran skop yang digunakan. Dalam pemikiran Taylor, kalau orang bekerja menggunakan skop yang besar, memang hasilnya akan banyak. Tapi dengan ukuran skop yang besar, ya, itu yang bersangkutan juga menjadi semakin cepat capek, cepat lelah. Sehingga kok di total, kemudian hasil per hari misalnya, ya nggak banyak juga. Kalau menggunakan skop yang kecil, ya itu hasilnya memang sedikit, tapi nggak capek-capek. Ya. Sehingga dalam sehari mungkin juga bisa banyak. Nah, maka kemudian Taylor minta orang bekerja ya, yang menggunakan berbagai macam skop tadi, kemudian dilihat, dihitung hasil atau produktivitasnya, ya, yang ternyata setelah diatur oleh Taylor, jangan menggunakan asal menggunakan skop ya. Jadi ini uh, bisa juga
apa dipertimbangkan kondisi fisik orang yang bersangkutan. Kondisi fisik orang yang bersangkutan kan beda-beda, sehingga ukuran skopnya mestinya juga berbeda. Maka kemudian diatur oleh Taylor, ya. Singkatnya kemudian dibandingkan dengan kondisi lama, setelah para pekerja itu cara kerjanya diatur oleh Taylor, ya, ternyata untuk menghasilkan produktivitas yang sama, katakanlah memindahkan biji basi dengan jumlah yang sama, ya, dalam sehari, ya, dengan jumlah yang sama. Kalau sebelumnya itu diperlukan 500 orang bekerja, tapi dengan cara yang diatur oleh Taylor, ternyata cukup 140 orang saja, atau tinggal sepertiganya. Ya, sepertiganya nggak nyampe. Ya, ya sepertiganya lah. Itu terjadi uh, produktivitas meningkat, produktivitas kerja per orang. Nah ini kita bayangkan, berarti kalau gaji 500 orang dengan 140 orang itu bedanya berapa banyak ini biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Walaupun kemudian ini Taylor sempat ada yang menentang. Menentangnya kenapa? Oh, berarti kan mengurangi pekerja. Nah, yang dipikirkan oleh Taylor bukan mengurangi pekerja, tapi bagaimana pekerja yang lainnya itu kemudian melakukan kegiatan yang lain, ya, ditambah pekerjaan yang lain, sehingga nanti produktivitasnya meningkat. Nah, ini yang kemudian memang betul dilakukan oleh Taylor, ya. Bahkan ada beberapa ini dari Taylor tuh penelitiannya cukup banyak. Tadi pemotongan pemotongan baja, metodenya seperti apa, memindahkan biji besi, kemudian ini pengetahuan waktu antara bekerja dan istirahat. Katakanlah kerja itu adalah kerjanya 7 jam, istirahatnya sejam. Itu kan bisa diatur-atur, apakah 3,5 jam kerja, 1 jam istirahat, kerja lagi 3,5 jam, atau kerja 2 jam, istirahat setengah jam, kerja lagi 3 jam, istirahat lagi setengah jam, kerja lagi 2 jam. Nah, intinya dengan pengaturan yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Dan sama sebetulnya tadi mestinya ada cara pengaturan yang paling tepat supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Dan cara yang tepat itu harus ditentukan secara ilmiah, bukan dengan feeling saja, apalagi hanya coba-coba. Ya. Intinya di sana. Hasilnya ada pengaturan waktu kerja dan istirahat yang paling optimal, yang memberikan hasil yang tinggi. Ya. Nah, kemudian idenya Tyler tuh semakin banyak yang kemudian dia tuliskan secara lebih komplit, ya, masih dipresentasikan lagi dalam sebuah pertemuan, dalam tulisan, ya, shop management, ya, manajemen pabrik ini, tetapi kembali kurang mendapatkan tanggapan yang baik. Nah, baru kemudian tahun 1909, ya, ini waktunya udah mau habis, ya, saya percepat. Taylor membuat paper lagi, Principle of Scientific Management, prinsip-prinsip manajemen ilmiah untuk pengelolaan sebuah pabrik. Ya. Nah, dari sini mulai ada mendapatkan tanggapan yang mengembirakan. Ya. Itu pun karena Taylor membuat penjelasan tambahan, mengirimkannya, tadi saya sebutkan, di fotokopi sendiri, dikirimkan ke berbagai pihak, itu, supaya mereka paham, supaya idenya diterima. Ya. Dan walaupun tidak mendapatkan tanggapan yang baik awalnya, tapi diam-diam ide-idenya Taylor itu dipraktekkan di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan. Dan memang kemudian menghasilkan peningkatan produktivitas yang tinggi, ya, dibandingkan sebelumnya. Ya. Nah, ini yang kemudian eh, pada akhirnya, ya, semakin banyak yang
mempelajari, tapi justru di dunia industri, bukan di pertemuan-pertemuan ilmiah. Karena apa? Terbukti memberikan hasil yang lebih baik. Ya, oke, nanti singkat kata ini karena masih panjang ya. Ini belum sampai kata bahwa TI lahir gitu ya. Tapi juga karena masih pertemuan kedua ya. Intinya kemudian konsep-konsepnya Taylor itu diterapkan di dunia kerja yang nyata dan memberikan hasil. Nah, setelah itu baru kemudian ada akademisi yang tertarik untuk oke, ya, coba ide-idenya Taylor yang kemudian tertulis ya terangkum dalam tulisan manajemen pabrik tadi, shop management ya, itu kemudian dipelajari, ada yang mulai mempelajari, ada universitas yang mulai mempelajarinya. Mula-mula eh, justru ada orang lain ya, ada orang lain yang cukup tertarik dengan ide-idenya Taylor. Ya. Saya loncat sedikit, yaitu Gilbreth. Ya. Gilbreth ini insinyur sipil, ya, tapi sangat tertarik dengan ide-idenya dari Taylor. Ya. Justru dialah yang kemudian, karena dia pintar ngomong, ya, kalau di forum-forum dia sangat jago, ya, ngomong di depan banyak orang. Ya. Dialah yang bicara di seminar-seminar, tapi apa yang dia bicarakan di seminar-seminar tersebut sebetulnya adalah konsep-konsepnya dari Taylor. Ya. Sampai kemudian ada dari perguruan tinggi yang tertarik, sehingga ide-idenya Taylor tadi dipelajari di perguruan tinggi, mula-mula dari topik-topik seminar sampai kemudian menjadi mata kuliah pilihan. Ya, jadi mata kuliah pilihan, sebentar, saya loncat ya. Ini 1904 ya, itu mulai ada kuliah pilihan di Cornell University ya tentang ekonomi produksi yang sebetulnya konsepnya dari Hamilton dan Taylor yang disampaikan oleh Law ya, dan seterusnya ya, sampai nanti kemudian di 1908 baru disusun kemudian, karena sudah mulai banyak ide-idenya tidak hanya dari Taylor, kemudian juga dari setelah dari Taylor itu yang sangat terpengaruh oleh Taylor adalah tadi Gilbreth. Dari Taylor sendiri ada banyak ide ya, tapi kemudian Gilbreth. Ya, Gilbreth ini juga idenya banyak dan sistematis, apalagi dia pinter ngomong di depan banyak orang, dia tukang seminar ya, di berbagai tempat ya, bahkan sampai ke luar negeri ya. Dan Taylor, Gilbreth ini mirip dengan Taylor, dia juga kuliah sambil kerja ya. Tapi bedanya Gilbreth adalah teknik sipil ya. Bahkan bekerja sebagai bricklayer, ini apa? Tukang batu lah gampangnya ya, tukang bangunan ya. Tapi juga ini dia meningkatkan produktivitas hampir 3 kali lipat ya, dengan mengembangkan satu teknik metode standar ya. Nah, dan seterusnya ini cerita Gilbert juga panjang ya. Memang dua orang inilah yang paling berpengaruh terhadap perkembangan teknik industri ya. Ya, ini. Bahkan ini istimewanya Gilbert itu sempat dibikin film sejarah ceritanya Gilbert, bahkan sampai 2 kali dibuat filmnya tahun 50-an sampai tahun 2004 ya, itu ada film tentang keluarga Gilbert ya. Hebatnya apa, dia kuliah sambil kerja, kemudian mengembangkan perusahaan sendiri padahal punya 12 anak ya. Nah, ini kemudian tokoh-tokoh yang lain selain tokoh yang sebelumnya, sampai kemudian tahun 1908 jadilah teknik industri sebuah kurikulum dipelajari di perguruan tinggi. Nah, pada tahun inilah kemudian disebut, bisa dikatakan lahirlah
apa yang dinamakan sebagai industrial engineering. Nah, apa itu industrial engineering? Nanti kemudian akan kita rumuskan definisinya. Oke, karena waktunya habis, jadi kita baru sampai ceritanya eh, Taylor ya. Kita baru sampai ceritanya Taylor, nanti akan kita lanjutkan sekali lagi mengenai kemunculan TI ini ya untuk minggu depan ya. Saya kira gitu ya, ini ceritanya ini sudah saya percepat karena tanpa contoh-contoh yang lebih real gitu ya. Kalau dengan contoh lebih real, waktunya lebih lama. Intinya apa? Kerja tidak asal-asalan, tapi dengan cara tertentu, metode tertentu, dengan membuat metode kerja tertentu, ya. Dan metode kerja itu harus ditentukan secara ilmiah dengan pertimbangan ilmiah, ya. Dan kemudian akan menghasilkan efisiensi dan kualitas yang jauh lebih tinggi, bahkan sampai berlipat-lipat, ya. Yang ini kemudian melahirkan tadi, terutama manajemen ilmiah dari Taylor, ya. Maka kemudian di teknik industri itu awalnya juga dikenal sebagai manajemen ilmiah. Ya. Oke, saya kira gitu saja. Eh, Masih belum tuntas ceritanya. Kita lanjut minggu depan. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Silakan. Halo, ada yang mau ditanya? Pak, Ya, izin bertanya, Pak. Kalau ya. seri yang minggu kemarin dan minggu sekarang, apa boleh di-share, Pak? Oh ya, ya boleh nanti. Ya, oke. Yang lain ada? Kalau nggak ada, kita sudah ya. Karena waktunya sudah habis, kita lanjut minggu depan. Saya akhiri. Selamat malam, Pak, maaf, teman-teman. Ya, maaf ya, Pak, sekali lagi. Izin tanya lagi, Pak, kalau ya. CPNK mata kuliah ini bagaimana ya, Pak? Oh ya, nanti disampaikan ya. Baik, terima kasih ya, Pak. Ya, ya, ya.